Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Edi Priyono, ME, PLT, Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Ibu Tim Latifah, SPNMSI, PLT Irjen Kementerian Pertanian, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkat daerah, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kasidatun seluruh insan yang hadir melalui sarana elektronik, serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Ketahanan pangan adalah pilar kedaulatan bangsa, di mana Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita serta RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya swasembada pangan dan penguatan industri pangan nasional. Namun kita juga menyadari sektor pangan masih menghadapi persoalan tata kelola, mulai dari penyimpangan pengadaan, lemahnya transparansi, hingga praktik korupsi yang mengerus keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Jadi yang perlu saya sampaikan mungkin dalam pertemuan ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Kami selaku Ketua Des Koordinasi Pencegahan dan Perbaikan Tata Kelola di bawah Menko Politik dan Keamanan, terima kasih juga nih kepada khususnya Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena beliau ini kebetulan ya juga ikut PKN 1 yang temanya menjadi booster kegiatan ini, Pak. Jadi memang pangan itu salah satu prioritas tahun ini. Jadi saya dapat tambahan tenaga, Pak, dari Kejaksaan, khususnya dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi saya dapat tambahan tenaga untuk memikirkan soal pangan lebih spesifik lagi. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang memberikan kesempatan kami untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini di Jogja, yang juga diliput dan diikuti seluruh bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan se-Indonesia. Jadi ini hal yang penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita lihat dari urutannya, ketahanan pangan ini sebetulnya fondasi awal menuju yang dinamakan kedaulatan pangan nanti pada saat Indonesia Emas 2045. Jadi 5 tahun pertama ini sangat kritikal, ya, penting karena menjadi basis kita semua untuk menuju kedaulatan pangan. Nah, jadi saya ada beberapa hal yang saya sampaikan, yang saya anggap ini sangat penting untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan pangan. Jadi banyak isu-isu yang muncul di kita. Kita ini masih ada, ini nggak salah juga ya, persepsi kedaulatan pangan itu dimaknai sebagai self-sufficiency. Jadi apa-apa Indonesia bisa mendapatkannya, mengelola. Makanya isu perbaikan tata kelola menjadi sesuatu yang penting. Tapi saya agak sedikit lompat ya sebelum saya menjelaskan soal perbaikan tata kelola. Saya mencoba memaknai apa sih yang dimaksud dengan berdaulat secara pangan, ya. Kok saya memahaminya kedaulatan pangan itu harus sejajar dengan inovasi-inovasi dalam arti komoditas pangan apa yang mau kita kelola secara mandiri gitu kan. Ya, swasembada bahasanya. Tapi saya bertanya-tanya, bagaimana swasembada kalau bibitnya ternyata kita ngambil di tempat asing? Ya, kayak isu-isu misalnya apa isinya? Rekayasa genetika tanaman, transgenetik.
Kita cuma dapat bibit, ditanam, selesai. Kalau kita tergantung bibit asing, bagaimana kita berdaulat? Karena dia akan menentukan, ya pupuknya apa dia yang tahu, tanamnya bagaimana dia yang tahu, asesmen dia tahu. Terus kapan Indonesia berdaulat ya? Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, di Jogja ini bisa saya bilang, ini adalah termasuk penduduk yang mengkonsumsi makanan impor yang paling tinggi. Pasti nggak ada yang percaya nih Pak, tapi saya bisa pastikan ya, orang Jogja ini adalah pemakan makanan impor yang paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena suka banget makan tempe sama tahu. Kita lupa tempe yang kita makan itu kedelainya impor. Karena biji kedelai yang besar-besar itu yang kita jadikan tempe itu impor. Bagaimana kita bertahan Jogja dengan kekhasannya gudeg gitu, ya tempe bacem, ternyata kedelainya impor. Gitu. Bagaimana kita bisa berdaulat kalau kita tidak punya varietas unggul tanaman yang hak kekayaan intelektualnya milik bangsa Indonesia? Gitu ya. Tadi saya sempat cerita dikit Pak ya di meja, bagaimana kita menciptakan pupuk yang sifatnya nasional. Mau tanahnya basah kek, mau tanahnya asam apa umbut di Kalimantan, jenis pupuknya sama. Yang membedakan hanya komoditas gitu. Jadi cuman jenis tanamannya saja yang membedakan, tapi se-Indonesia semua jenis pupuknya sama. Ini kan agak aneh Bos. Kenapa ini muncul? Karena tidak adanya penelitian dan tidak adanya kesadaran pentingnya punya hak kekayaan intelektual atas inovasi untuk ketahanan pangan. Coba tanya, rumus pupuk yang kita pakai, feeling saya sih lisensi itu Pak, bukan hitungan bangsa Indonesia tuh, karena sifatnya generik di semua tempat, belum ciptaan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu bisa tercipta? Nah, ini kan langkah awal. Jadi bukan hanya dalam konteks kesediaan pangan, tapi kita harus membangun fondasi dari suatu ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kalau fondasi itu mau nggak mau jatuhnya ke manajemen. Manajemen apa yang kita mesti perbaiki? Yaitu soal tata kelola pangan di Indonesia. Ya, jadi saya melihat ini sesuatu yang penting, soal perbaikan tata kelola. Nah, tapi ada catatan dari saya nih Bapak Ibu sekalian, bagaimana bangsa Indonesia memandang perbaikan tata kelola. Tapi ini kalau saya lihat nih dari makalah yang disampaikan di sini, perbaikan tata kelolanya, pendekatannya ini betul praktek, tapi saya melihatnya ini lebih kepada yang pendekatan yang simptomik. Kenapa simptomik? Karena ini sesuatu yang bersifat generik, umum, yang bisa dipakai semua, dan kita terbiasa menganalisisnya dari belanja masalah. Jadi ini kalau di wilayah-wilayah kita datang seperti ini, masih pertanyaan kita orang pusat, ya bilangnya, apa permasalahan apa yang dimiliki wilayah, dikumpulkan, dikompilasi. Saya bilang kalau sepanjang kita hanya mengumpulkan masalah atau bahasa yang populer belanja masalah, maka kita tidak pernah tahu permasalahan apa yang sebetulnya dalam tata kelola di Indonesia. Seharusnya kita punya semacam visioner seperti Astacita, kan itu visioner. Kita mesti tahu kita mau ngapain dulu. Sebab kalau cuma kemudian di wilayah disampaikan permasalahannya, maka yang kita obati hanyalah gejala-gejalanya tanpa tahu apa sih permasalahan yang seharusnya kita selesaikan. Nah, hal yang paling mendasar yang saya cermati adalah secara umum kita punya kemampuan observasi itu sangat minim. Jadi melihat perbaikan tata kelola itu minim. Misalnya macet, ya ini sederhana ya, kayak tadi
Jalan macet, supaya nggak macet saya nanti dari Solo ke Jogja pakai apa? Patwal, simptomik kan? Betul, cepat sampai, tapi kan secara umum kemacetan tidak terurai. Tapi perjalanan saya lancar, bukan berarti permasalahan selesai. Tandanya masih ada permasalahan, termasuk masalah pangan ini. Nah, hal yang paling krusial memang sebetulnya sudah diisyaratkan dalam Konvensi PBB anti korupsi. Kita banyak nggak sadar bahwa Konvensi PBB anti korupsi ada satu bab khusus yang namanya tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya perbaikan tata kelola ya, dalam konteks hari ini kita hadir di sini. Jadi pengadaan barang dan jasa itu ada satu bab khusus dalam UNCAC. Ya, kita banyak menganggap wah nggak penting Pak. Ya, yang penting itu penindakan. Enggak. Bab penindakan tuh lebih sedikit dibanding bab pengadaan barang dan jasa. Bahkan ada perdebatan yang saya pernah alami. Nih saya terus terang saja ya, bahwa tim di DES nih, Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, kita sudah menggunakan pendekatan OECD. Pak, kita kan belum aksesi kan gitu. Ngapain kita ikut-ikutan? Di dunia yang sudah tidak ada batas yang globalisasi, maka OECD itu saya punya ungkapan begini Pak, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kalau konteksnya international trading, apa boleh buat, kita mesti ikut. Kalau kita nggak ikut, ya jualan sendiri namanya. Ya, jadi betul pendekatan saat ini bahwa pemerintah sedang menyiapkan aksesi kita untuk melakukan pendekatan berdasarkan standar OECD. Nah, memang sih ada orang yang beranggapan kita ini kan negara berdaulat, maka ngapain kita ikut-ikutan? Ya, kalau kita nggak punya bisnis dengan bangsa lain ya mungkin seperti itu ya. Tapi sepanjang kita masih punya bisnis dengan bangsa lain, maka pendekatan OECD ini menjadi suatu yang